prank tadi kan. Nah, kali ini kita bakal bahas kesan dari video prank kemarin. Menurut kakak, gimana sih video prank kemarin? Kalau menurut saya sendiri, kan kemarin kita juga ikut di prank. Jadi tahu gimana rasanya di prank. Ya bayangin aja, organisasi udah besar, udah dirintis dari nol, terus mau ke puncaknya, dan tiba-tiba ada kayak semacam Masalah gitu masalah. ya. Dan yang gak dibayangin kan ketua OSIS mau mundur. Hah? Kok mau mundur sih? Padahal kan udah di ujung tombaknya. Terus dan tahu kalau itu cuma prank, rasanya di hati tuh ya ampun kok gini banget. Ternyata kita di prank ya, udah deg-degan padahal. Oke, daripada kita lama-lama, kita akan datengin langsung ketua OSIS dari dalam prank ini ya, oke? Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, kita sekarang udah sama Kak Rama. Yuk kita wawancara Kak Rama, gimana caranya buat prank itu bisa berhasil. Oke, pertama kita perkenalan dulu ya. Kakak silahkan perkenalan. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Yudhwinanda Pratama. Kalian bisa panggil saya Rama. Pertanyaan tadi apa? Gimana sih kak muncul ide prank gitu? Kan itu nggak langsung gitu aja, pasti ada referensi atau motivasi gitu. Sebetulnya prank itu terjadi tuh berkat Pak Wandi ya. Pak Wandi, pembina OSIS, dia bilang untuk buat prank seperti itu, ya motivasinya sih ya agar teman-teman terlatih loh. Seperti itu sih. Gimana sih Kak caranya mendasari pemeran yang ngebuat prank itu biar kerasa wah gitu loh. Biar totalitas gitu loh Ya. kak. Yang pertama tuh ya gak usah banyak pikir. Ya mungkin satu siap argumen, Iya. alasan argumen dipersiapkan, terus ekspresi wajah itu, terus emosionalnya Iya. ditambah, totalnya juga seperti kayak ada barang apa di depannya ya banting biar memperkeruh suasana ya kayak gitu sih. Gak takut ngerusak fasilitas gitu ya kak kalau ngebanting barang yang ada di sekitar gitu? Kan yang penting pranknya berjalan dulu. Oh gitu ya. Oh ya, waktu buat prank itu ada kepikiran buat nanti kalau teman-teman mungkin ngira emang ini prank atau gimana gitu? Ada nggak? Ada ketakutan sendiri gitu nggak? Ketakutan kayak gitu sih ada, cuma kan ya dari kita sendiri kita harus total. Misal kita total, kita kita peranin dengan baik peran kita, pasti nggak akan ketahuan sih kalau itu prank. Pertanyaan terakhir ya buat Kakak. Amanat apa sih yang disampaikan dari prank tadi? Amanatnya sih cuma satu, yaitu ketika kita berorganisasi, setiap orangnya harus punya keyakinan yang tinggi, terus jangan pernah goyah, terus buat argumen apapun untuk meyakinkan orang lain tentang keyakinan kita. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik gitu ya Kak? Idealis boleh, idealis itu perlu dalam organisasi. Perseorangan boleh idealis ya gitu sih. Oke kak, makasih ya karena udah kasih kita kesan dan pesannya. Siap. Dan jangan kawak buat prank lagi ya, karena itu seru. Iya kalau gak ketahuan. Oke, sekian dari Kak Rama. Kita ganti lagi ke satunya. Dadah. Oke guys, kali ini kita bareng Kak Intan. Kak Intan, siapa nih yang ngajak kakak kemarin buat ngeprank kita ini? Yang ngajak pertamanya sih ya ketua OSIS kita, Mas Rama, yang jadi dalang dibalik semua ini pembina kita pastinya, Pak Wandi. Ya, Pak Wandi itu ya, wow ya, Guru tergila kita. Terus gimana sih Kak biar ada rasa totalitas gitu? Rasa totalitas itu kembali lagi pada rasa kita dalam mengerjakan sesuatu. Semisal kita dalam kegiatan, contohnya semisal kita ada di seksi kegiatan, kita harus totalitas apa dan kekurangan dan kelebihan dalam seksi kegiatan tersebut. Nah sama juga seperti prank ini, kita harus mendalami semua dari seluk-beluk apa yang membuat prank ini berhasil dan tidak berhasil. Kita harus mencari celah plus dan celah minusnya. Jadi harus terlatih gitu Iya, ya? harus enggak sih,
tergantung apa ya, tergantung karakter kita kuat atau tidak dalam mendalami gitu. Oh iya kak, apa sih manfaat prank kemarin buat kakak sendiri dan terutama buat teman-teman yang lagi nonton ini atau dari OSIS MPK? Ya menurut saya manfaatnya banyak sih buat saya dan buat teman-teman adik-adik OSIS MPK. Yang pertama, kita harus terlatih dalam menghadapi suatu masalah. Mental kita harus kuat. Apalagi kita lebih-lebih dari anak OSIS, kita harus tahan banting, tahan paido pastinya. Dan yang kedua, kita kan kemarin pranknya itu saya sendiri bilang ke ketua OSIS menilai kinerja ya. Nah, kita harus siap, pemimpin itu harus berani dipimpin. Kita harus berani menerima penilaian dari orang lain. Apakah kita bisa menilai diri kita sendiri? Pastinya tidak bisa. Dan justru itu kita harus menanggapinya dengan kepala dingin. Kalau kita salah, ya udah kita perbaiki sedikit demi sedikit. Jangan yang dibesarkan itu emosi dulu. Jadi yang penting itu Ya. kesabarannya ya. Ya, terus yang kedua itu kita harus idealis dalam segala hal apapun. Kita harus totalitas. Sekali ngedan, ya ngedan, jangan setengah ke setengah. Ya teman-teman, itulah pesan dari Kak Intan dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari teman kita, Aldi Ya. Kak. Oke. Mungkin ada amanat tersendiri yang tersampaikan. Kalau amanat menurut saya, jadilah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu menjadi orang yang berkualitas dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke. Oke Kak, makasih ya Kak karena udah mau sharing-sharing sama kita. Kita tunggu wawancara selanjutnya. Dadah. Yuk kita cari. Mangsa lagi yuk. Kuy. Halo. Oke Jang, kita mau tanya-tanya nih, gimana sih rasanya jadi korban prank? Ya rasanya itu ada rasa seperti marah, ya kecewa ada, karena sudah apa? Nah, sudah Ya, marah gitu ya? Apalagi namanya disebut-sebut waktu di prank. Ya banyak namaku yang disebut nama saya. Gimana sih rasanya waktu nama kamu itu sering disebut? Terus kamu itu seakan banyak salahnya gitu loh. Ya pasti emosi. Kan ngiraku itu apa? Yes direncanakan. Soalnya Tesa kan kelas 10 kok bilo-bilo kelas 11 itu. Emosi, Bang. Lainnya emosi nggak ada gitu, sedih, senang karena ternyata prank. Emosi marah. Tapi malah justru emosi yang buat pranknya itu jadi asik. Ya, karena kamu kemarin kembeta-beta ya, lancar ya pranknya. Kita yang lain ikut panas dingin. Sampai nangis loh. Untung saya enggak. Oke. Kamu ngambil suatu pelajaran apa dari prank tadi? Banyak sih, terutama kan memang banyak anak asus yang berapa ada yang menyepelekan, ada apa kan, mesti banyak pelajaran yang didapat itu banyak. Apalagi sampai bentak-bentak kayak gitu ya kan? Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang kemarin di prank? Ya buat teman-teman OSIS MPK lebih semangat, lebih aktif, karena kemarin saya lihat banyak yang diam, nggak ada yang intinya lebih aktif, lebih semangat, lebih disiplin. Oke, makasih Makasih ya. karena kamu udah nyempetin waktu. Buat mau diwawancara sama kita. Ya, Oke, kita udah sama teman kita, namanya Nisa, pasnya dari OSIS MPK yang kemarin di prank. Yuk kita wawancara dia. Oke, gini Nis, gimana sih rasanya jadi korban prank? Campur aduk sih antara greget terus kayak emosi gitu. Oh iya, kamu ngira gak sih kalau ini tuh sebenarnya prank? Ya awalnya itu kayak ngira ini prank gitu kan. Terus tapi udah pertengahan itu kayak ngerasa beneran tapi akhirnya juga prank. Oh gitu ya. Kalau menurut kamu nih, siapa sih pelaku yang paling buat kita semua ini gregetan? Mbak Intan. Oh Mbak Intan ya. Mungkin Oke. memang dia jagonya ngeprank. Oke teman-teman, karena kita udah dengerin dari Nisa, dadah. Oke teman-teman, kita udah bareng sama
orang utama yang di prank kemarin. Yuk kita tanya-tanya. Ya kak, kemarin itu kan di prank ya. Gimana sih rasanya kakak waktu di prank? Rasanya ya kesel sama Rama sama Intan juga ya. Terutama dari Pak Wandi. Itu adalah Dalang gitu iya, ya, dalangnya. dalangnya gitu. barbar gitu. Kalau waktu kemarin sempet nendang pintu, itu Refleks atau emang Iya. sengaja? Ya refleks diri saya. Itu kan ceritanya gini. Ceritanya saya duduk sama Rama di depan. Ya, terus Ramanya marah-marah gitu loh. Debat sama teman-teman. Katanya mau keluar dari jabatannya, Dari jabatan ketua Iya. OSIS-nya. prosesnya. Terus Rama mau manggil Pak Wandi. Ramanya keluar, saya suruh berhenti dulu atau saya suruh duduk dulu. Dia nggak mau, malah dia bentak saya. Terus saya atau bentak, terus Ramanya keluar, saya langsung ikut keluar, saya tendang pintunya. Ya, itu sampai pintunya itu rompal. Iya, kasihan pintunya ya. Masya Allah. Itu sempat ngira nggak sih kalau itu tuh sebenarnya prank? Ya gak ngira. Ya gak tahu aja ya. Kan itu kan mau bahas kegiatan selanjutnya. Iya. Nah, itu kok padu ini, terus saya pikir-pikir dulu. Iya wes lah. Iya ya. Kalau ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Gimana sih kesan yang bisa kakak sampaikan buat teman-teman yang di prank? Kemarin kan ada yang di prank banyak gitu loh. Dan menurut saya kata-katanya dari Kak Intan dan Kak Rama itu mungkin ada benernya untuk adik kelasnya. Yus kata ya pesan dari Mas. Iya. Kata-kata ya. Iya. Kalau selagi kita benar, kita lawan aja. Nggak usah takut. Untuk kesannya dari kemarin pranknya wah. Kok aja lah. Ampun aku. Jangan lagi ya Pak Wandi. Ketua MPK-nya sudah kapok. Oke. Sekian dari saya. Iya. Ya, makasih. Oke teman-teman, ini dari Kak Tata. Ketua MPK kita yang jadi korban utama prank Masih jawab kemarin. apa? Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Bye-bye!